Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tamita Fatwana Yuna. Saya mahasiswa UINSU jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai komunikasi massa. Yuk simak penjelasan berikut. Ketika membahas komunikasi massa, tentu saja yang pertama kali harus kita bahas adalah pengertian komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu terbagi dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan massa. Pertama kali, mari kita bahas komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya sama. Sama dalam hal ini adalah ketika seseorang menjalani komunikasi dengan orang lain atau dengan siapapun itu, tentu saja ada kesamaan antara orang-orang tersebut. Nah, bisa saja kesamaan itu dari segi pemahaman, tujuan, dan lain-lain. Dengan adanya kesamaan, barulah komunikasi bisa berjalan. Nah, yang kedua adalah pengertian massa. Massa digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk besar, jumlah pendengar yang luas, dan tidak ada organisasinya tetapi ada ikatan persamaan jiwanya. Nah, sama seperti komunikasi tadi, massa juga memiliki persamaan. Dengan adanya persamaan, barulah komunikasi massa dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama ada Palapah yang mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan pernyataan manusia yang ditunjukkan pada massa. Dan yang kedua ada Bittner yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar. Dan yang terakhir ada De Fleur dan MC Quayle yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus untuk menciptakan makna-makna serta diharap dapat mempengaruhi halayak besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Nah, dari definisi-definisi yang sudah dilampirkan tadi, maka saya menyimpulkan bahwasanya komunikasi massa itu adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa kepada sejumlah orang atau sejumlah halayak besar yang berguna untuk mempengaruhi halayak tersebut. Oke, penjelasan selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi massa. Menurut konsep klasik, ciri-ciri atau karakteristik komunikasi massa terdiri atas yang pertama ditujukan ke halayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. Nah, dalam hal ini heterogen berarti halayak komunikasi massa itu beragam. Bisa ada orang tua, remaja, anak-anak, dan lain-lain. Nah, ciri yang kedua yaitu bersifat umum dan bukan perorangan. Kenapa bersifat umum? Karena komunikasi massa yaitu halayaknya berjumlah besar. Nah, yang ketiga, penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau halayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Relatif singkat tentu saja sudah terjawab dari media massa. Media massa itu dapat menyampaikan informasi atau pesan dengan sangat cepat. Nah, yang keempat, ciri-cirinya adalah penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Nah, ketika kita melakukan komunikasi massa ini, si komunikator hanya bisa menyampaikannya melalui media massa dan jarang sekali audiensnya dapat membalas atau adanya efek yang secara langsung untuk melakukan interaksi dua arah antara komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Nah, ini dalam hal seperti komunikasi yang ada di TV ya. Nah, saat TV itu kan tayangannya sudah terjadwal. Nah, baru selanjutnya adalah kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Dan yang terakhir adalah isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kenapa mencakup berbagai aspek kehidupan? Karena halayak komunikasi massa itu secara umum besar keseluruhan gitu. Nah, jadi seluruh aspek kehidupan bisa dibahas dalam komunikasi massa. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi massa.
Nah, ruang lingkup komunikasi massa ini dibagi menjadi dua pandangan, yaitu ada pandangan klasik dan pandangan modern. Nah, pandangan klasik ini yang namanya komunikasi massa pasti menggunakan media massa. Nah, dari pandangan klasik, maka media massanya itu adalah media konvensional. Dan dari pandangan modern, media massanya yaitu media sosial. Nah, media konvensional dalam pandangan klasik ini seperti surat kabar, film, radio, majalah, televisi, dan lain-lain. Nah, sedangkan pandangan modern, ruang lingkup komunikasi massa ini mencakup Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, penjelasan selanjutnya adalah mengenai elemen atau komponen komunikasi massa. Nah, komponennya ada 6. Yang pertama, kita akan membahas komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa itu seperti seorang pembuat berita, seorang penyiar, seorang presenter, dan sejenisnya. Lalu kita akan membahas mengenai pesan. Pesan tidak lain adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau pembaca, pendengar, atau bahkan pemirsa. Nah, pesan dalam komunikasi massa ini bersifat umum atau terbuka. Pesan yang disampaikan oleh media massa pada umumnya diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Nah, selanjutnya adalah media. Media itu adalah suatu sarana yang menjadi tempat untuk menyampaikan informasi seperti radio, televisi, majalah, atau juga bisa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah khalayak. Khalayak adalah yang dituju oleh komunikasi massa, yaitu sejumlah besar orang. Khalayak dalam komunikasi massa cenderung bersifat anonim atau heterogen. Selanjutnya ada filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan melalui media pada umumnya ditujukan kepada massa atau khalayak yang amat heterogen. Khalayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan usia, dan bisa juga oleh latar belakang budaya. Oleh karenanya, pesan tersebut akan disaring atau difilter oleh khalayak atau penerima. Nah, jadi khalayak ini dapat menyaring atau memfilter pesan yang disampaikan oleh komunikator berdasarkan kebutuhan dia. Nah, selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik merupakan suatu komponen komunikasi. Nah, termasuk dalam komunikasi massa. Setiap berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi oleh hasil, dan melalui hasil tersebut sangat dimungkinkan terjadinya arus balik atau umpan balik. Fungsi dan manfaat umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada khalayak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi massa menurut para ahli. Menurut Harold Laswell mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa yaitu fungsi pengawasan, fungsi korelasi, dan fungsi pewarisan sosial. Lalu menurut Charles mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa itu yaitu fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, dan fungsi hiburan. Cukup mirip dengan fungsi yang dikatakan oleh Harold Laswell, hanya bedanya adalah di fungsi yang menurut Charles mengatakan bahwa komunikasi massa juga memiliki fungsi hiburan. Dan yang terakhir adalah menurut Ardianto. Menurutnya yaitu fungsi komunikasi massa ada fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi massa bagi individu yang dikemukakan oleh Becker. Nah, fungsi yang pertama itu adalah fungsi pengawasan atau pencarian informasi. Nah, kita sebagai seorang individu pasti sering kan mencari informasi melalui media massa, bisa dari TV ataupun media sosial lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pengembangan diri. Nah, mengapa dikatakan pengembangan diri? Karena dengan kita melihat informasi atau mencari informasi dari berbagai macam media massa, maka kita akan mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang kita dengar
atau pesan yang kita terima dari komunikasi massa tersebut. Nah, selanjutnya adalah fasilitas dalam hubungan sosial. Karena sekarang terutama di masa pandemi kita lebih sering menjalin hubungan sosial menggunakan media. Nah, yang keempat adalah substansi atau pengganti dalam hubungan sosial. Yang kelima, membantu melegakan emosi atau afeksi. Yang keenam adalah sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Dan yang terakhir adalah bagian dari kehidupan atau ritual rutin. Nah, yang dimaksud dengan ritual rutin ini tuh kita sebagai manusia pasti membutuhkan informasi. Nah, jadi kita pasti sudah terbiasa membuka sosial media, mencari informasi. Nah, jadi komunikasi massa ini tuh sudah termasuk kebutuhan bagi manusia gitu, bagi kita. Karena termasuk salah satu ritual rutin kita. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa atau media massa bagi masyarakat. Yang pertama adalah menurut Laswell, mengatakan bahwa fungsinya diantaranya yaitu yang pertama fungsi pengawasan lingkungan, yang kedua fungsi korelasi sosial, yang ketiga fungsi sosialisasi, dan yang keempat fungsi hiburan. Sedangkan menurut Lazavert dan Merton mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa yaitu yang pertama memberikan atau mengukuhkan status sosial, dan yang kedua yaitu memperkokoh norma-norma sosial. Selanjutnya ada fungsi transmisi budaya. Ratih Ayu Widiasi mengatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Nah, juga diartikan bahwa sebagai cara sekelompok orang yang cenderung untuk belajar dalam menyampaikan informasi baru. Transmisi budaya dalam hal-hal tertentu dapat juga disamakan dengan pewarisan budaya, yaitu suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Selanjutnya adalah fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Nah, dalam hal ini komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa dengan salah satu fungsinya yaitu informatif, namun dapat memberikan informasi kepada halayak. Namun informasi-informasi yang diungkapkannya ternyata dapat juga mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. Materi yang terakhir adalah fungsi menggugat. Fungsi menggugat di sini dimaksud sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam kaitan ini pula, secara ideal ketiga komponen tersebut secara bersama-sama dan seiring sejalan saling memberikan kontribusi yang bersifat positif. Namun, kenyataannya sering tidak seperti yang diidealkan atau yang diharapkan. Pemerintah biasanya akan memosisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan menentukan di atas masyarakat dan pers. Jika digambarkan sebagai segitiga sama kaki, maka posisi pemerintah berada di paling atas, sedangkan yang lainnya yaitu masyarakat dan pers berada di bawah pemerintah. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai komunikasi massa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.